Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa saja dipenjarakan, tetapi sukacita di dalam Tuhan tidak bisa dipenjarakan. Mengapa? Mari kita belajar dari Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah sumber hikmat, saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Tuntun sertai kami ya Allah dengan kuasa-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh beroleh pengertian yang benar dari firman-Mu dan dapat melaksanakan kebenaran firman ini di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 demikian bunyinya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Saudara sekalian, bersukacita secara manusiawi sangat bergantung pada apa yang kita alami. Jika yang kita alami itu memberikan keuntungan kepada kita, kita pasti bersukacita. Contoh sederhana begini, jika kita mengalami panen, misalnya panen gandum, panen padi, panen kelapa, panen pala, dan lain sebagainya. Jika kita mengalami itu, kita pasti bersukacita. Bagi nelayan yang di laut, jika dia panen ikan, dia pasti bersukacita. Atau dalam sebuah pekerjaan, jika kita mendapatkan bonus dari pimpinan kita, kita pasti bersukacita. Hal lain yang membuat kita bersukacita adalah sesuatu yang membahagiakan kita. Misalnya menikah. Orang yang menikah biasanya bersukacita. Naik kelas bersukacita. Lulus ujian bersukacita. Mendapatkan mobil baru. Mendapatkan rumah baru. Meluncurkan perahu yang baru. Semua itu mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Dan karena itu kita bersukacita. Sebaliknya, jika kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, misalnya kita kehilangan kekasih kita, kita pasti bersedih, kita pasti tidak bersukacita. Kita pun akan kehilangan sukacita jika kita diperlakukan tidak manusiawi, misalnya dicambuk atau dibuli. Pada titik ini kita kecewa, kita sedih, kita putus asa. Itulah siklus hati manusia. Segala sesuatu yang menyenangkan hati, yang membahagiakan dirinya, itu membuat dia bersukacita. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak menyenangkan, itu membuat hatinya sedih, kecewa, dan kehilangan sukacita. Demikianlah siklus hati manusia. Saudara sekalian, sekarang melalui video ini saya akan menjelaskan ada satu sukacita yang tidak bisa dipenjarakan. Ada satu sukacita yang tidak bisa dibunuh, yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Apa dan bagaimana itu? Mari kita belajar dari Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 dengan pokok bahasan sebagai berikut. Apa itu bersukacita? Apa yang dimaksud dengan bersukacita di dalam Tuhan? Bagaimana bersukacita di dalam Tuhan? Mengapa kita bersukacita di dalam Tuhan? Apa implikasinya dalam kehidupan kita sekarang? Bersukacita berakar dari kata sukacita. Artinya suka hati atau girang hati.
Jadi bersukacita adalah keadaan hati yang sedang bergirang, keadaan hati yang sedang bersuka. Bersukacita merupakan kerja hati manusia. Ada saat hati kita itu sedih, ada saat hati kita itu bersukacita. Semuanya itu sangat tergantung kepada apa yang sedang kita alami. Teks bacaan kita saat ini merupakan pengajaran Raja Daud. Raja Daud mengingatkan kita jangan berperilaku seperti kuda dan bagal. Kuda dan bagal sebenarnya dua jenis binatang yang berbeda. Kuda berbadan tegap dan ketika dia berjalan, dia bisa melangkah dengan kecepatan yang tinggi. Sebaliknya bagal memang berbadan tegap, tetapi bagal tidak bisa berlari cepat. Dia berjalan sangat lambat. Nah, sekalipun kuda dan bagal berbeda, tetapi kuda dan bagal memiliki kesamaan, yaitu garang dan pembangkang. Raja Daud mengingatkan kita, jangan seperti kuda, jangan seperti bagal, yang garang dan suka membangkang. Namun saudara sekalian, ada hal yang menarik di sini. Walaupun kuda dan bagal, garang dan pembangkang, kuda dan bagal bisa dikendalikan dengan tali les dan tali kekang. Dua tali ini merupakan tali yang digunakan untuk dapat mengendalikan kuda dan bagal. Kuda dan bagal disebut oleh Daud di sini sebagai binatang yang tidak berakal budi. Saudara sekalian, kehidupan kita bukanlah kehidupan tanpa akal budi. Kita manusia berakal budi. Kita berbeda dengan kuda dan bagal. Jadi di sini sebenarnya Daud mengingatkan kita, jaga perilakumu, waspadai perilakumu. Jangan berperilaku seperti kuda dan bagal, perilaku yang suka membangkang, perilaku yang suka membantah perintah Tuhan. Jika engkau melakukan itu, engkau adalah manusia yang tidak berakal budi. Itu akan menjatuhkanmu dan itu menghilangkan sukacita di dalam Tuhan. Semuanya ini pernah dialami oleh Raja Daud. Dia pernah jatuh ke dalam dosa dan dosa itu membuat dia kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Bagi Daud, orang yang menentang perintah Tuhan lalu jatuh ke dalam dosa, orang tersebut menjalani kehidupan tanpa akal budi. Itu adalah kehidupan yang dungu, kehidupan yang bodoh. Dan Daud mengingatkan kita, jangan jalani kehidupan yang seperti itu. Itu adalah kuda dan bagal, kehidupan tanpa akal budi. Apakah yang dimaksud adalah ekspresi sukacita atau penyataan sukacita sesuai dengan kehendak Tuhan? Benar, itu jawabannya. Dalam ayat 11 kita membaca di sini, Daud menyebut orang-orang yang bersukacita dalam Tuhan ini dengan sebutan orang-orang benar dan orang-orang yang jujur. Jadi sukacita dalam Tuhan dapat terjadi jika kita hidup benar dan jujur di hadapan Tuhan. Itulah sukacita batinia yang tidak ada akhirnya. Itulah sukacita yang lahir dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam Alkitab kita membaca tentang hal itu. Masih ingat kisah Paulus dan Silas di penjara di kota Filipi. Sebagaimana diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-40. Keadaan di penjara pada zaman itu sangat memprihatinkan. Kondisi bangunannya tidak seperti kondisi bangunan penjara di zaman ini. Pendekata siapapun yang masuk ke penjara, dia pasti menderita. Dia pasti mengalami tekanan psikis yang luar biasa. Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara di kota Filipi. Apa yang terjadi di sana? Pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas tidak kehilangan sukacitanya. Mereka bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan berdoa. Apa yang terjadi selanjutnya? Tuhan membebaskan mereka dari dalam penjara. Tuhan membebaskan mereka melalui gempa bumi.
Terjadi gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara itu goyah, dan semua pintu penjara terbuka, lalu belenggu yang mengikat tangan dan kaki Paulus dan Silas putus semuanya. Paulus dan Silas punya kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Mengapa? Karena ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk bersaksi. Dan benar adanya kepala penjara di kota Filipi pada akhirnya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dari cerita ini sesungguhnya saya mau menunjukkan kepada kita semua, ada saat kehidupan kita seperti terpenjara. Kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kita di bawah tekanan psikis yang hebat. Kita berada di bawah pergumulan yang hebat. Tetapi teks Alkitab yang kita baca saat ini menunjukkan kepada kita, orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, kehidupannya tidak bisa dipenjarakan oleh penjara. Orang yang bersuka cita di dalam Tuhan, sekalipun dia berada di dalam penjara, sekalipun dia berada di tempat yang tidak menyenangkan baginya, tetapi dia dapat bersuka cita di dalamnya. Mengapa? Karena persekutuannya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan tetap hidup. Dan itu menyebabkan dia bisa bersuka cita dimanapun dia berada. Perhatikan dan camkanlah ayat 10 bacaan kita saat ini. Di sini tertulis, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Saudara, ayat 10 ini ditulis oleh Daud, dan ini diangkat dari pengalaman hidupnya. Daud adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan menjadi raja di Israel. Daud menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Tuhan, karena itu kerajaannya semakin besar, keberhasilan demi keberhasilan dia capai, peperangan demi peperangan dia menangkan. Dan Daud dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Namun, sebagaimana halnya kita, Daud juga pernah jatuh ke dalam dosa. Dia berlaku fasik di hadapan Tuhan. Kata fasik menunjuk pada sikap tidak peduli pada perintah Tuhan. Dia tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak melaksanakannya. Tahu perintah Tuhan, tetapi tidak melaksanakannya. Fasik tahu kebenaran, tetapi tidak mau tahu. Orang fasik tidak menjalani kebenaran yang dia tahu. Demikianlah keadaan manusia ketika dia sudah tergoda. Daud berlaku fasik ketika dia tergoda dengan kecantikan seorang perempuan yang sudah bersuami yang bernama Batsheba. Karena dia tergoda pada Batsheba, dia menghendaki Batsheba menjadi pendamping hidupnya. Sementara Batsheba ini memiliki suami yang bernama Uria. Uria ini adalah seorang prajurit perang dari Raja Daud. Daud segera mengatur strategi. Dia panggil Yoab panglima perangnya. Dia atur strategi perangnya. Uria ditempatkan di barisan paling depan agar dia mudah tewas. Dan strategi Daud ini berhasil. Uria tewas dan kesempatan kematian Uria ini digunakan oleh Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya. Tetapi Tuhan tidak berkenan atas perbuatan Daud ini. Ini adalah perilaku fasik. Daud salah. Daud telah berbuat jahat. Karena itu Tuhan mengutus Nabi Nathan. Dia menjumpai Daud dan menegur dosa Daud. Apa yang dilakukan Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan? Daud mengaku dosa. Daud sadar bahwa dia telah berdosa di hadapan Tuhan. Karena dosanya ini, Daud kehilangan sukacita di hadapan Tuhan. Dan anak hasil hubungannya dengan Batsheba meninggal dunia. Sekalipun demikian, ada satu hal yang membuat Daud bersukacita. Apa itu? Tuhan mengampuni dosanya.
Tuhan mengampuni dosanya ketika dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dalam ayat 1, Mazmur pasal 32, Daud menulis seperti ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Hal inilah yang menjadi pemicu sukacita Daud. Benar anaknya mati. Benar dia berduka cita atas kematian itu. Tetapi satu hal ini, yaitu pengampunan dosa yang diberikan Tuhan kepadanya, itu membuat dia bangkit dan dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara sekalian, kita sekarang berada di Minggu Sengsara yang keempat. Dalam liturgi kekristenan Barat, Minggu Sengsara yang keempat itu disebut Minggu Letare. Letare artinya bersuka cita. Jadi di Minggu Sengsara yang keempat, umat diajak untuk bersuka cita di tengah suasana puasa selama masa Minggu Sengsara. Ini sesuatu yang menarik saudara sekalian untuk kita dalami bersama. Mengapa di saat umat sedang berpuasa, mereka diminta untuk membuat sebuah perayaan bersuka cita di tengah-tengah suasana puasa itu. Bersuka cita atas karya Allah di dalam kehidupan mereka. Di saat berpuasa, mengapa harus bersuka cita? Saudara sekalian, banyak orang memahami kalau berpuasa berarti muka kita, muka sedih, muka muram. Dan itu banyak diperlihatkan kepada orang-orang untuk menunjukkan bahwa kami sedang berpuasa. Itulah sebabnya kami punya raut muka yang sedih, kami punya raut muka yang muram. Saudara sekalian, kelihatannya ini sangat baik, kelihatannya sangat rohani. Tetapi sesungguhnya Yesus tidak berkenan praktek puasa yang seperti itu. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus memerintahkan pengikutnya, jika mau puasa, jangan dipamerkan itu kepada orang-orang. Jalanilah puasa itu dengan sukacita, dengan wajah yang selalu tersenyum, dengan raut muka yang riang gembira, sehingga orang tidak tahu bahwa kita sedang berpuasa. Berpuasa bukan untuk dipamerkan. Berpuasa adalah membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Di dalam Kristus kita berpuasa, tetapi puasa yang Kristus ajarkan adalah berpuasa dalam sukacita. Jadi sambil berpuasa, kita bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa kita bersukacita di dalam Tuhan? Karena kita telah mendapatkan kasih karunia yang besar, yaitu pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu apa implikasi kebenaran firman Tuhan ini bagi kita? Saya mencatat dua hal penting. Yang pertama, Tuhan merancang kebaikan bagi kita dan Dia senantiasa menyertai kita. Karena Tuhan merancang kebaikan bagi kita dan selalu menyertai kita, maka kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Kebaikan Tuhan yang selalu kita nikmati adalah nafas kehidupan. Jika kita bernafas, kita diingatkan itulah kebaikan Tuhan. Tuhan sedang menyertai kita. Jika sampai saat ini kita tetap hidup, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menikmati kehidupan ini. Sungguh luar biasa kebaikan Tuhan bagi kita. Dan kita harus menyadari itu. Sehingga dari hari ke hari kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tertinggi adalah Dia berkenan menyelamatkan kita di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kita beroleh pengampunan di dalam Dia. Dan ini adalah sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat mahal. Bersyukurlah atas semuanya itu dan jalanilah kehidupan ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, waspadalah. Sebab bukan tidak mungkin kita lengah dan jatuh seperti Daud. Dunia kita ini penuh dengan godaan dan cobaan. Orang sehebat dan sekuat Simpson sekalipun, dia jatuh di tangan seorang perempuan yang bernama Delilah.
Daud pun mengalaminya. Dari pengalaman hidupnya ini, dia memberikan pengajaran kepada kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, segeralah datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan dan dosa kita itu, agar Tuhan berkenan mengampuni kita, dan kita tidak kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Itulah sebabnya di akhir pasal 32 ini, Daud menyerukan bersukacitalah, bersukacitalah, dan bersorak-sorailah di dalam Tuhan. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, jelas bagi kita apa pesan Tuhan bagi kita. Saya mencatat 3 hal. Yang pertama, jalanilah kehidupan ini dengan bersukacita di dalam Tuhan, karena dosa kita telah ditebus, telah diampuni oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam kondisi baik dan kondisi buruk sekalipun, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Karena kita telah beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Karena kita telah beroleh pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, sukacita di dalam Tuhan itu bisa hilang jika kita berlaku fasik. Artinya bersikap tidak peduli dengan perintah Tuhan. Ketika kita melakukan itu, kita akan kehilangan sukacita dan Tuhan menghukum kita seperti Dia menghukum Daud. Jika itu kita alami, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Mengapa? Karena hukuman itu dinyatakan Tuhan untuk mendisiplinkan kita, agar kita kembali kepadanya. Dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Hukuman itu dinyatakan Tuhan kepada kita, agar kita kembali kepadanya dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga, sukacita di dalam Tuhan itu terjadi ketika kita membangun persekutuan yang baik dengan Tuhan. Lihatlah Paulus dan Silas, sekalipun mereka berada di dalam penjara, mereka bisa bersukacita di dalam Tuhan. Jika kita menghendaki kehidupan kita, kehidupan yang bersukacita di dalam Tuhan, mulai saat ini, mulai detik ini, bangunlah persekutuan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin.